Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas renungan pagi tentang Raja ke-12, problem manusia. Ya. Sebelumnya kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami syukur Tuhan, Kau sungguh baik kami memberikan apa sahaja yang hidup kepada kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu tentang problem manusia di Raja yang ke-12. Urapi Allah Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita lihat Raja ke-12 problem manusia adalah hanya melihat dari sudut pandang sendiri. Hanya melihat dari sudut pandang sendiri. Ini adalah raja yang dengan kakunya menegaskan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Ya, hanya ada satu cara untuk melakukannya. Inilah yang sering dikatakan. Hanya ada satu cara untuk melakukannya. Rasul Petrus bergumul dengan problem ini dalam kehidupannya. Ia berkata, aku tidak akan pernah. Namun setelah itu ia harus bertobat. Setelah itu harus bertobat. Ya. Jadi firman Tuhan bisa dibaca di Matius 16 ayat 26 sampai 33 maksudnya Matius 16 ayat 22, Matius 26 ayat 33, Yohanes 13 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 14. Kisah Para Rasul 10 ayat 14. Ketika ketiga teman Ayub menolak untuk mengalah. Nah, kita lihat kalau cerita Ayub ya, ada ketiga temannya Ayub menolak untuk mengalah dan terus memegang teguh penilaian-penilaian mereka yang filosofis atas bencana Ayub. Jadi kayaknya banyak yang kita seperti ini ya, sering mengutarakan pendapat tentang kejadian-kejadian itu secara filosofis ya, entah bencana atau apapun. Namun sesungguhnya mereka tidak berkualifikasi untuk menasihati atau menghibur Ayub karena mereka tidak pernah melihat, mendengar atau mengalami ujian seperti itu. Jadi mereka itu yang tidak mengalami bencana hanya berteori saja karena tidak pernah mengalami ujian seperti itu. Karena itu mereka kekurangan pemahaman yang tepat untuk berbicara secara efektif dalam situasi Ayub yang tragis. Meskipun demikian mereka bersikeras ini adalah satu-satunya cara untuk memandang persoalan ini. Ya. Sikap ini merupakan gejala dari adanya sejumlah problem. Ini menyiratkan bahwa segala yang bisa mereka ketahui tentang pokok persoalan itu sudah mereka ketahui. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa mereka merasa dirinya tidak bisa keliru. Sebaliknya, hikmat sejati dapat memberikan suatu wawasan yang luas tentang kehidupan dan kemampuan kita dengan lembut menawarkan beberapa kemungkinan. Jadi di sini tidak ada istilahnya sudut pandang sendiri. Ya, maksudnya tidak ada segala sesuatu yang sifatnya hebat di manusia itu. Ya, menasihati itu bukan berdasarkan filsafat atau filosofis manusia atau pengalaman manusia, tetapi kalau kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang tertimpa musibah bencana, itu harus berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah penolong alam penghibur yang memberikan segala kekayaan, penghiburan dan pertolongannya kepada kita. Nah, jadi jangan merasa manusia itu punya pandangan sendiri, hebat, pengalaman dan sebagainya. Ya, jadi hidup ini tidak mudah. Ya, jadi hidup ini kita harus bersama Roh Kudus, karena itu janjinya Bapa Yahweh Elohim memberikan Roh Kudus supaya menyertai kita ya, sampai selama-lamanya, sampai rapture-nya Tuhan, dan juga Roh Kudus menyertai kita nanti sama-sama berkumpul di surga bersama keluarga kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Roh Kudus, teruslah Engkau berbicara, memberikan rema pada firman Tuhan, supaya pada saat ini kami menyadari bahwa kami kadang-kadang mengandalkan filsafat filosofis kami berdasarkan pengalaman empirik kami, pengalaman yang mungkin belum tentu itu pengalaman yang bisa kami bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan nasihat-nasihat. Tapi kami mau Tuhan mendengarkan nasihat dari Tuhan Yesus, karena Engkau adalah penasihat ajaib buat kami. Makasih Bapa, urapi sepanjang hari ini dalam firman dalam Allah Yesus Tuhan. Kami dilindungi oleh Yesus Kristus. Kami tolak roh kematian, roh toleh maut, roh kematian dini, roh segala santet, mantra, tenung, jumpa jampi, roh kematian segala penyakit apapun, terus masuk COVID-19 dan apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah nopalan Yesus Kristus Tuhan. Kami mau Tuhan hidupkan kami, panjangkan umur kami dengan kuasa Allah Roh Kudus, napas Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus kebenaran suara. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Kami nanti akan membahas lagi yang ke Raja yang ke-13 untuk besok hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.